Mr. Fred, Mr. Fred, Sahabat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, anak-anak Indonesia. Salam jumpa dengan kakak, Kak Oki Mr. Fred, penyayang, rajin, enjoy, takwa. Hari ini Kak Oki ditemani oleh Iko. Iya, hari ini Kak Oki dan Iko berada di depan teman-teman semua dalam kondisi bahagia. Teman-teman juga selalu dalam kondisi bahagia ya. Kok? Kamu tahu gak apa yang sedang hangat yang lagi dibicarakan oleh banyak orang di penjuru dunia, bahkan termasuk di Indonesia? Apa ya? Apa yo? Nggak tahu. Ya udah, kalau nggak tahu, Mr. Fred kasih tahu ya, Kak Oki kasih tahu ya. Saat ini yang lagi banyak dibicarakan orang adalah tentang penyakit virus corona. Wah, penyakit serem. Shh, tenang aja, gak usah panik. Penyakit virus corona ini pertama kali muncul di Wuhan di Cina. Ya. Nah, saat ini sudah menjangkit berbagai negara di belahan dunia, termasuk di Indonesia. Sudah ratusan orang loh yang terkena penyakit virus ini. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan penyakit virus corona yang saat ini sedang mewabah di berbagai penjuru negara di dunia ini, dahulu kala juga pernah ada, di mana saat itu sebuah negeri terjangkit wabah penyakit dan banyak sekali yang meninggal. Wah, di mana tuh? Nah, kalau mau tahu ceritanya, yuk kita simak kisah berikut ini yang mudah-mudahan jadi pelajaran berharga buat kita untuk senantiasa menjaga diri dan keluarga kita sehingga bisa terbebas dari penyakit virus corona. Mau kan dengerin? Mau. Yaudah, yuk kita sama-sama simak kisah berikut ini. Di suatu masa di tahun 18 Hijriah, di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang terkenal dengan ketegasannya. Saat itu Umar bin Khattab bersama para sahabatnya berjalan dari Madinah menuju negeri Syams. Namun, mereka berhenti di daerah perbatasan sebelum memasuki Syams, karena mereka mendengar ada wabah taun amwas yang melanda negeri tersebut. Sebuah penyakit menular, yang dimana gejalanya adalah timbul benjolan di seluruh tubuh, yang akhirnya pecah dan mengakibatkan pendarahan. Saat itu, Gubernur Syams, yang juga merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Ubaidah bin Jarrah, datang ke perbatasan untuk menemui rombongan Umar bin Khattab. Lalu terjadilah dialog, teman-teman. Dialog yang hangat antar para sahabat. Apakah mereka masuk atau pulang ke Madinah? Umar yang cerdas meminta saran dari para sahabat-sahabatnya, kaum muhajirin, kaum ansor, dan orang-orang yang ikut dalam penaklukan kota Mekah. Dan terjadilah perbedaan pendapat di antara mereka. Abu Ubaidah bin Jarrah menginginkan agar mereka masuk ke negeri Syam dan berkata kepada para sahabat-sahabatnya, termasuk kepada Umar bin Khattab, "Mengapa engkau lari dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala?" Lalu Umar bin Khattab menyanggahnya dan bertanya, "Jika kamu punya kambing dan ada dua lahan yang subur dan yang kering, kemana akan engkau arahkan kambing? Jika ke lahan kering itu adalah takdir Allah, dan jika ke lahan subur itu juga takdir Allah. Sesungguhnya dengan kami pulang, kita hanya berpindah dari takdir satu ke takdir yang lain." akhirnya
Perbedaan pendapat itu berakhir ketika sahabat Nabi SAW lainnya yang bernama Abdurrahman bin Auf mengucapkan hadis Rasulullah SAW. Hadis itu berbunyi, Jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. akhirnya teman-teman, Umar bin Khattab dan para rombongannya pulang ke kota Madinah. Umar merasa tidak kuasa meninggalkan sahabat yang dikaguminya, Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau pun menulis surat untuk mengajaknya ke Madinah. Namun, Abu Ubaidah bin Jarrah seorang pemimpin yang luar biasa, yang sangat mencintai rakyatnya. Ia ingin hidup bersama rakyatnya dan mati bersama rakyatnya. Ia menolak permintaan Umar bin Khattab untuk tinggal di Madinah. Abu Ubaidah memilih tetap tinggal di Syam. Waktu terus berlalu. Umar bin Khattab menangis ketika ia mendengar berita tentang meninggalnya Abu Ubaidah, Mu'az bin Jabal, Suhail bin Amr, dan sahabat-sahabat Nabi mulia lainnya yang mereka wafat karena wabah Ta'un Amwas di negeri Syam, penyakit menular yang sangat mematikan ketika itu. Total sekitar 20.000 orang yang ada di negeri Syam wafat, meninggal dunia. Hampir setengah penduduk Syam ketika itu. Pada akhirnya, wabah tersebut berhenti ketika Umar bin Khattab, khalifah ketika itu, mengirim sahabatnya yang bernama Amr bin As untuk memimpin Syam. Kecerdasan Amr bin As menyelamatkan Syam. Saat itu Amr bin As berkata kepada rakyat Syam, Wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung. akhirnya teman-teman, rakyat Syam mereka berpencar menempati gunung-gunung. Mereka tidak berdekat-dekatan antara satu dengan lainnya. Dan akhirnya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabah penyakit itu pun berhenti layaknya api yang padam karena tidak bisa lagi menemukan bahan yang untuk dibakar. Lalu Allah memberikan kebahagiaan dengan hilangnya wabah penyakit itu dari negeri Syam. Masya Allah, tabarakallah. Nah teman-teman sekalian, apa hikmah atau pelajaran dari peristiwa ini? Yang pertama, perlunya kita menjaga diri dan keluarga kita atas wabah atau penyakit atau virus yang sedang melanda negeri kita atau wilayah tempat tinggal kita. Saat ini Indonesia sedang bersatu untuk melawan virus corona. Teman-teman semua bersama anggota keluarganya perlu menjaga diri untuk tidak berpergian terlebih dahulu ke tempat-tempat keramaian. Yang kedua, kita perlu bersabar. Kita harus yakin bahwa ini adalah ujian yang Allah berikan untuk kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, maka tidaklah seorang hamba yang dilanda wabah lalu ia menetap di kampungnya dengan penuh kesabaran dan mengetahui bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan baginya, pahala orang yang mati syahid. Masya Allah, ternyata mati syahid adalah balasan bagi orang-orang muslim atau bagi orang yang beriman ketika ia meninggal karena penyakit menular atau wabah penyakit yang melanda sebuah negeri. Yang ketiga, berbaik sangkalah dan berusahalah.
Kita harus yakin bahwa Rasulullah SAW sudah bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam peristiwa tadi kita sudah mendengar bagaimana Umar bin Khattab berikhtiar untuk menghindari wabah taun, dan juga Amr bin As berikhtiar untuk menghapus wabah taun dari negeri Syam. Yang keempat adalah kita perlu banyak berdoa kepada Allah. Perbanyaklah doa agar Allah menyehatkan kita dan seluruh anggota keluarga kita. Dan juga banyaklah berdoa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang apabila disebut, segala sesuatu di bumi dan di langit tidak berbahaya. Dialah Maha mendengar, Maha mengetahui. Salah satu fadilahnya kalau kita membaca doa itu, teman-teman, barang siapa yang membaca zikir tersebut 3 kali di pagi dan petang, maka tidak akan ada bahaya yang mampu memudaratkannya atau yang membahayakannya. Nah teman-teman, demikianlah kisah dan hikmah yang sudah Kak Oki Mr. Pet sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran berharga untuk kita semua. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang diberikan keselamatan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.